Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah hari ini kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang boleh kami nikmati dan rasakan sampai saat ini. Terima kasih Allah, karena Kau senantiasa memberkati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan. Kau senantiasa menjaga setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Tuhan tolong kami, kuasai setiap kehidupan kami. Roh Kudus, jamah hati kami. Biarlah saat ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari saat ini Kau berbicara. Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami. Baik pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga sidang jemaat-Mu yang akan beribadah kepada Tuhan. Mari persatukan roh kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biar saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu, mari bawa jiwamu, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, saat aku masuk ke hadirat-Mu, aku membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, karena hanya oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah melayakkan setiap kehidupanku. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau selamatkan dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji nama Tuhan. Biar saat ini kita dengan bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari saat ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari datanglah ke bait-Nya. Apapun yang mungkin saat ini menjadi permasalahan, menjadi beban, menjadi kekhawatiran, percayalah Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar. Percayalah bahwa Allah sanggup menyertai kita, membimbing kita, memimpin kehidupan kita. Karena itu, mari saat ini datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kebaikan-Mu di hadapan Tuhan. Mari bersyukurlah di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bersama-sama, Bersyukurlah. haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saat kita bersyukur, saat kita menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, yakinlah dan percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kemana kita dapat pergi? Tanpa kasih Tuhan, kita tidak mampu melakukan apapun. Pada saat ini, jika sebentar kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, mari persiapkan setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ampuni setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami datang kepadamu, mungkin saat ini kami membawa beban kami membawa sakit penyakit kami membawa kekhawatiran kami membawa ketakutan kami. Tuhan, ampuni setiap kehidupan kami. Kami tidak mengerti bahwa Engkau sungguh indah. Engkau sungguh menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau sungguh Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami semua. Biarlah saat ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau bawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menjaga kami. Hanya Engkau yang sanggup memelihara kami. Hanya Engkau yang sanggup menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Seberapa banyak pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah layak di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi janji yang hidup dalam setiap kehidupan kami Bapa. Persiapkan setiap hati kami, berikan kami hati yang lembut, supaya firman-Mu yang boleh kami dengar, tidak berlalu begitu saja, boleh tertanam dalam setiap hati kami, terlebih kami sanggup melakukannya. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan melalui lidah mulut hamba-Mu. Kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang dari surga. Supaya benar-benar perkataan dari firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila saat ini kami siap untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita hari ini, anugerah Tuhan begitu besar, pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Ketika dalam keadaan krisis yang berkepanjangan, seringkali membuat manusia goyah di dalam iman. Dalam krisis yang terjadi, seringkali membuat manusia tidak lagi punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini yaitu masa krisis berubah menjadi kelimpahan. Masa krisis berubah menjadi kelimpahan. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita. Mari kita akan Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana sudah menemukan ayat ini? Mari kita akan membaca bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 sampai ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah berapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah,
pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allahmu Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tetapi pada waktu Tuhan memberi hujan ke atasmu ke bumi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masa krisis berubah menjadi kelimpahan. Kita mau belajar tentang satu peristiwa, yaitu Elia dengan perempuan janda Sarfat. Bagaimana perempuan janda Sarfat ini mengalami satu krisis, dan bahkan dia hanya memiliki minyak sedikit dalam buli-buli dan tepung yang segenggam. Ketika tepung segenggam dan minyak yang sedikit itu hanya untuk hidup hari itu dan ke depan, tidak bisa lagi mereka menikmati. Dan bahkan perempuan janda ini mengatakan, "Aku dengan anakku akan mati." Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi, di dalam masa krisis itu ada satu tindakan Allah di mana masa krisis itu diubah menjadi kelimpahan. Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam peristiwa ini. Bagaimana kita bisa menikmati satu masa krisis yang berubah menjadi kelimpahan. Apa rahasianya? Apa yang dilakukan oleh perempuan janda ini? Dan mujizat itu terjadi. Mereka tidak mati, tapi mereka boleh menikmati dari yang kecil, dari apa yang ada. Itu akan berubah, berkelimpahan, dan mereka menikmati, dan mereka bisa hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini, kisah janda Sarfat dengan Elia ini, kita melihat bahwa pada saat itu Israel dilanda dengan kekeringan,
yang berkepanjangan. Kurang lebih 3,5 tahun. Dan kita perhatikan 3,5 tahun ini bukan waktu yang pendek. Masa kekeringan yang berkepanjangan. Dan tentunya kondisinya menjadi gersang. Kondisinya menjadi kering. Tidak ada lagi hasil. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Karena itu adalah masa paceklik. Masa yang sulit. Krisis yang berkepanjangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika dalam kondisi yang seperti itu. Elia diperintahkan oleh Tuhan. Pada awal Elia diperintahkan Tuhan untuk apa? Bersembunyi di sungai Krit. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat sebelumnya. Yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan perintahkan Elia untuk berada di sungai Krit. Dan di sungai Krit itulah Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Kita perhatikan, Tuhan kirim burung gagak. Tiap pagi dan petang, burung gagak itu membawa roti, membawa daging. Perhatikan, setiap pagi dan petang. Burung gagak itu membawa roti dan daging. Dan itu terus setiap pagi, setiap pemeliharaan Allah terhadap Nabi Elia dalam masa krisis, masa kekeringan, masa-masa yang sulit itu. Dan Tuhan juga memelihara Nabi Elia dengan air yang ada di sungai Krit itu. Kalau kita perhatikan pemeliharaan Allah ini, bayangkan burung gagak. Kita tahu burung gagak makanannya bukan roti. Makanannya juga bukan daging fresh. Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa menggunakan burung gagak itu bisa memelihara asis Allah Nabi Elia dengan roti dan daging. Dan Allah juga memelihara Nabi Elia dengan air sungai Krit itu. Untuk apa? Minum. Untuk bisa dipergunakan di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa kekeringan yang berkepanjangan. Perhatikan, Tuhan jamin kebutuhan pokok kita. Tapi Tuhan juga berikan kepada kita apa yang ada di sekeliling kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi saya sangat yakin, sekecil apapun yang ada di sekitar kita, Tuhan juga akan pergunakan untuk menghidupi saudara. Untuk memelihara saudara. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, Tuhan bisa pakai yang kecil yang ada di sekeliling itu untuk memelihara kita. Dan yang pokok, kebutuhan pokok, Tuhan berikan melalui burung gagak. Melalui satu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Dan ini terjadi. Dan saya sangat yakin ini pun juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa ini bukan berhenti sampai di situ. Ketika sungai Krit itu mulai kering, tidak ada air, maka Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk pergi meninggalkan sungai Krit. Kemana saudara? Ke Sarfat.
yaitu wilayah Sidon. Ketika yang ada di sekitar kita sudah tidak bisa kita harapkan, Tuhan akan membawa kita kepada satu bagian lagi, satu langkah lagi. Untuk apa? Memelihara orang-orang yang percaya asis Allah, Nabi Allah. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan coba perhatikan, Elia diperintahkan untuk ke Sarfat. Untuk apa, saudara? Bertemu, perhatikan. Bertemu dengan seorang janda, perhatikan. Bertemu dengan seorang janda. Seorang janda yang juga mengalami kesulitan. Seorang janda yang mengalami satu krisis di masa paceklik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita mengatakan ini aneh cara Tuhan. Kok ditemukan dengan orang yang juga punya masalah. Yang hidupnya juga di dalam keadaan paceklik. Gak masuk akal. Tuhan bawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Kepada satu krisis ke lain krisis. Ke satu krisis lagi. Mungkin kita mengatakan kok bulet. Tidak masuk akal. Tapi coba kita perhatikan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7. Dengan jelas dikatakan ini. Tuhan perintahkan dan Tuhan akan temukan dengan perempuan janda di Sarfat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa tadi dari Sungai Krit kemudian bertemu dengan seorang janda Sarfat yang juga mengalami masa-masa krisis, yang juga mengalami masa-masa berkekurangan. Bukan sesuatu yang aneh. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Kalau tadi saya katakan Tuhan bawa dalam satu krisis kepada krisis yang lain, kepada krisis selanjutnya. Sekali lagi bukan hal yang aneh. Tapi coba kita perhatikan ayat yang ke-9 bagiannya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini kita menghadapi masa krisis. Tuhan pertemukan kita pada krisis-krisis yang lain. Tapi perhatikan di situ. Tuhan sudah membawa, sudah menyuruh, Tuhan sudah menyediakan di masa krisis itu, ke krisis yang lain, untuk apa? Menghidupi kita, untuk memelihara kita. Jadi dari Sungai Krit ke janda Sarfat, di Sarfat, dan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab itu melalui proses ini, Bapak Ibu jangan berputus asa. Saudara jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa krisis satu belum selesai? Aku harus masuk dalam krisis selanjutnya. Dan terus. Tapi perhatikan, tadi katakan dalam masa krisis itu, Tuhan akan mengubah menjadi berkelimpahan. Saudara mau terima ini? Ayo kita mau belajar dengan peristiwa ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam peristiwa ini di tengah-tengah krisis, Tuhan sudah menunjukkan siapa Dia. Tadi dikatakan, ketahuilah aku telah memerintahkan. Berarti kita harus tahu siapa Dia itu. Tuhan sedang menunjukkan siapa sebenarnya Dia itu. Kita perhatikan bahwa Dia adalah Allah.
Allah yang memelihara. Perhatikan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Berarti apa? Allah menunjukkan dirinya bahwa akulah Allah yang memelihara. Akulah Allah yang berkuasa. Dari krisis itu diubah untuk menjadi kelimpahan. Allah juga menunjukkan bahwa siapa dirinya adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati akan janjinya. Tadi katakan, engkau akan terpelihara, engkau akan mendapatkan makan. Demikian juga di dalam kehidupan janda itu. Tadi dikatakan, tepung yang segenggam, minyak yang sedikit, itu tidak akan habis sampai masa Tuhan menurunkan hujan. Sampai masa turun hujan, artinya sampai masa itu berkelimpahan. Jadi di tengah krisis, Tuhan pelihara kita. Tuhan akan mengubah untuk menjadi kelimpahan. Oleh sebab itu dikatakan, dia menunjukkan siapa sebenarnya dia. Dia adalah Allah yang sanggup mengubah krisis menjadi kelimpahan. Dia menunjukkan bahwa akulah Allah pembuat mujizat. Di mana tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, bisa memelihara janda dengan anaknya, dengan seorang asis Allah, yaitu Elia. Perhatikan bahwa Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan juga akan menunjukkan bahwa akulah Allah yang memberikan pengharapan. Akulah Allah yang memberikan masa depan. Tadi ketika kita membaca, janda ini mengatakan, ketika aku buat makanan ini, maka ketika aku makan, aku tidak tahu lagi besok, aku akan mati bersama dengan anakku. Tapi Tuhan katakan, Tuhan ingin menunjukkan bahwa akulah yang memberi pengharapan dan masa depan. Hari ini Tuhan berkata kepada saudara bahwa Tuhan adalah yang memberikan pengharapan. Tuhan yang memberikan masa depan. Berarti ke depan ada harapan. Ke depan ada masa depan. Amin. Dan Allah buktikan itu melalui yang namanya perempuan janda di Sarfat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar situasi yang terjadi di Sarfat itu apa. Kita perhatikan Sarfat itu adalah satu tempat yang panas dan kering, yang ada di daerah Libanon sekarang. Jadi kita lihat Sarfat itu sudah kurang lebih 2 tahun tidak ada hujan, sehingga tanaman tidak akan menghasilkan. Tanaman menjadi kering. Dan perhatikan juga, Sarfat penduduknya itu dengan cara ritual apa saja, dengan cara apa saja, dengan ritual apa yang dilakukan, dia minta kepada dewa Poinisia, dewanya, untuk apa? Menurunkan hujan, untuk mengembalikan kehidupan. Namun apa yang terjadi? Dewa itu tidak mengadakan satu perubahan. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi krisis-krisis, kita sedang mencari di luar Tuhan sebagai sumber jawabannya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apa yang terjadi? Di luar Tuhan kita tidak menemukan apa yang kita harapkan. Yang terjadi di dalam Sarfat, di daerah Libanon ini. Dia minta dengan ritual apa saja. Tidak ada jawaban dari Baal. Dan perhatikan, kondisi itu mempengaruhi keadaan perempuan janda ini. Kondisi-kondisi seperti itu juga mempengaruhi janda Sarfat dengan anaknya. Dikatakan di situ bahwa dia hanya mempunyai persediaan makanan yang bisa untuk bertahan sehari, untuk bisa bertahan untuk hari itu.
Dan kondisi itu membuat janda menyerah dengan nasibnya. Saya katakan, setelah ini aku makan, maka besok tidak ada harapan. Besok nasibku. Besok aku akan mati. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Janda ini tidak punya pengharapan di masa yang krisis. Saya yakin dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, tentunya kita juga telah kehilangan harapan itu. Tapi ketahuilah, Tuhan mau merubah krisis untuk hidup berkelimpahan. Kondisi itu membuat janda menyerah. Dan kita perhatikan janda ini sebenarnya dia adalah orang yang kaya. Tetapi dalam masa krisis kekayaannya tidak menjamin dia. Dan bahkan terjadilah dikatakan ini. Dia hanya memiliki satu-satunya tepung segenggam dan minyak sedikit. Sudah tidak ada lagi yang dia harapkan. Artinya janda ini menjadi janda yang miskin. Yang tidak lagi punya perlindungan. Yang hidupnya serba keterbatasan. Serba terbatas. Dan janda ini sebenarnya bukan orang yang istimewa. Sekalipun dia sebagai orang yang kaya. Kalau saudara perhatikan, janda ini punya kamar di atas. Berarti kalau sekarang tuh kerennya lantai 2. Ya. Kalau orang punya rumah lantai 2, wah, kita sudah anggap bahwa orang itu punya. Bukan orang miskin. Betul? Dan ini kondisinya. Bukan orang istimewa. Dan dia bukan juga orang Israel. Dia dari Sidon, ayat itu katakan. Sidon adalah pusat penyembahan berhala. Sidon adalah pusat pemujaan dewa Baal. Orang luar. Bukan orang istimewa. Dan bahkan kita melihat di Sarfat janda ini putus asa, putus harap. Kondisi hari-hari ini kita tidak akan lebih dari apa yang terjadi, apa yang dialami oleh janda Sarfat ini. Tapi coba kita perhatikan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh janda ini. Kita lihat ayat yang ke-10. Dalam proses kondisi yang seperti itu, krisis itu, apa yang dilakukan? Dia berada dekat dengan pintu gerbang kota. Apa yang sedang dilakukan? Dia sedang mengumpulkan kayu api. Ya. Kayu bakar. Coba perhatikan, dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa, saudara? Kalau saudara baca ayat yang ke-12, kayu itu dipergunakan untuk membakar roti yang akan dia buat dari tepung segenggam dengan minyak yang sedikit. Dibuat roti untuk manggang bakar itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang dilakukan perempuan janda ini, yaitu dia mengumpulkan kayu api. Kayu itu berbicara, yaitu upaya diri untuk bertahan hidup. Dia berusaha untuk bertahan hidup, tadi katakan dikumpulkan untuk membuat roti tadi, bakar. Berarti apa? Dia berupaya untuk dia bisa bertahan. Saya yakin kita pun dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita berusaha untuk bertahan hidup.
Sebab itu kita terus cari, ya kan? Bagaimana caranya? Kayu itu juga berbicara tentang lambang kematian dan anaknya. Saudara baca di dalam ayat yang ke-12. Setelah dia menggunakan 2-3 potong kayu api, kemudian dia buat roti, dan roti itu dibagikan kepada anaknya, dan dia. Kemudian apa katakan? Dia akan mati. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan mengalami yang namanya keputusasaan, dan kita akan mengalami kematian. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Elia berjumpa dengan perempuan janda itu, ketika Elia berjumpa dengan janda itu, apa yang dikatakan oleh Elia? Coba kita melihat yang pertama, ayat yang ke-10 dikatakan, dia minta air. Ambilkan sedikit air minum untuk aku. Aneh saudara, janda ini tidak mengenal Elia. Tapi ketika itu dia dengar ada seseorang yang minta air, dia berikan kepadaku air untuk aku minum. Dan ketika janda ini sedang berjalan untuk mengambil air, perhatikan, Elia berseru lagi, "Ibu, bawakanlah aku juga sedikit roti." Loh saudara, perhatikan. Kalau saudara diperhadapkan yang seperti itu, tentunya saudara akan berpikir, ini apa-apaan? Satu belum selesai, kok minta lagi? Dan permintaannya itu sulit. Sulitnya apa saudara? Tadi katakan kalau air mudah. Saya masih memperhatikan untuk hari-hari ini. Ada beberapa rumah yang menyediakan kendi untuk air. Sehingga siapa saja yang lewat, yang haus, dia bisa minum itu. Tapi sekarang saya perhatikan sudah jarang saya lihat. Kalau dulu banyak sekali di rumah-rumah, depan rumah disediakan. Tapi ini saudara, satu belum selesai, Elia minta lagi. Minta apa? Roti saudara. Ya, ibu, bawakanlah juga sedikit roti. Coba perhatikan. Satu belum selesai, satunya lagi. Dan permintaannya itu sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena perempuan janda ini hanya memiliki satu-satunya yang terakhir. Yaitu apa? Tepung dan minyak. Dibuat makan, dibuat roti, dimakan oleh janda ini dan anaknya, besok mati. Perhatikan, habis sudah. Satu-satunya yang dia dapatkan, yang ada di dalam dirinya, hanya tepung dan minyak sedikit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, justru di dalam kegalauan itu, dengan ketidakmengertian itu, ayat 13 dikatakan, Elia berkata, "Jangan takut, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti." Elia berkata, "Jangan takut, buat lebih dulu sepotong roti kecil dan bawalah kepadaku. Baru engkau buat untuk engkau dan anakmu." Secara akal manusia tidak mungkin segenggam untuk 3 orang. Tentu segenggam ini hanya berlaku untuk dirinya dan anaknya. Tapi ini katakan, aku buat roti kecil saja untuk aku dan baru engkau. Bukan hanya itu saudara, ayat yang ke-14. Apa katakan Elia? Elia mengutarakan akan janji Tuhan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia, dia mengutarakan akan janji Tuhan. Bahwa tepung dan minyak itu tidak akan berkekurangan. Sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Realitasnya apa? Coba kita lihat ayat 16. Benar enggak? Kita temukan memang benar. Bahwa tepung dan minyak itu tidak habis. Ayat 16 katakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti, perhatikan, firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Realitasnya tidak habis. Ini yang disebut dengan masa krisis berubah menjadi kelimpahan. Saudara mau menerima masa krisis ini, hidupmu berkelimpahan. Nah sekarang kita, apa rahasianya dalam krisis itu bisa berkelimpahan? Mari kita mau belajar dalam janda Sarfat ini. Apa yang dilakukan? Apa rahasianya? Pertama kita lihat, iman. Ayat 13 dikatakan oleh Elia, jangan takut. Ayat 14 dikatakan, tepung dan minyak itu tidak habis. Tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan ketika janda ini mendengar pernyataan dan perkataan Elia, janda ini percaya kepada perkataan Elia. Di mana dikatakan Elia mengatakan, beginilah firman Tuhan. Janda ini percaya kepada Tuhannya Elia. Ingat, tadi katakan bahwa janda ini berasal dari daerah pusat penyembahan berhala, pusat Baal, saudara. Tentunya akan berbeda. Apa yang dia percayai dan apa yang dipercayai oleh Elia berbeda jauh. Dan bahkan kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Demi Tuhan itu dengan jelas. Allahmu, perhatikan. Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapak, oleh Elia. Itu katakan oleh janda ini. Berarti apa? Bukan Allahnya, yaitu Allah perempuan janda ini. Tapi Allah yang disembah, Allahnya Elia. Dan perhatikan, baru ngeh. Janda ini baru tahu pada saat Elia mengatakan ayat 13 dan ayat yang ke-14 tadi. Jangan takut dan ada janji Tuhan. Apa saudara? Minyak dan tepung itu tidak akan habis. Artinya apa dikatakan? Rahasianya iman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang akan menjadi percaya karena apa? Mendengar berita. Berita apa? Berita tentang Kristus. Dan janda Sarfat ini mengakui bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Dan terjadilah apa? Mujizat itu. Hidup berkelimpahan. Jadi jelas iman. Bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika saudara dalam keadaan krisis. Yang tidak punya harapan lagi. Di dalam kondisi yang berkepanjangan ini. Adakah saudara percaya kepada Yesus? Kepada Allah Tuhan. Yang berjanji memelihara, dan Dia yang berkuasa, Dia yang membuat mujizat, Dia yang mengubah krisis itu menjadi kelimpahan.
Syaratnya itu iman. Dan apa yang dikatakan? Ketika janda ini beriman kepada Allahnya, dikatakan demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa, oleh Elia. Dan dia tangkap itu dan dia percaya kepada Allahnya Elia. Allah yang hidup. Maka apa yang terjadi? Dikatakan berkelimpahan. Yang kedua, apa rahasianya? Krisis itu berubah menjadi kelimpahan, yaitu tindakan iman. Apa tindakan iman? Yaitu melakukan. Ayat yang ke-15. Dia lakukan itu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Berapa waktu lamanya? Sampai Tuhan turunkan hujan. Sampai bumi itu menghasilkan. Sampai terjadi pemulihan. Luar biasa, tindakan iman. Dan tindakan iman menuntut seseorang untuk rela memberi, rela berkorban, walaupun di dalam kekurangan. Janda ini dengan tindakan iman, dia berikan apa yang ada, sekalipun itu menjadi kekurangannya. Dia berikan, dia dahulukan Elia. Dia buat itu untuk Elia. Artinya apa? Tindakan iman menuntut seorang untuk rela memberi, berkorban walaupun dalam kekurangan. Bagaimana kehidupan saudara dan saya dalam keadaan kekurangan ini? Tindakan iman ini. Beranikah kita memberi? Relakah kita memberi? Relakah kita berkorban walaupun di dalam kekurangan? Dan saya yakin ketika kita melangkah, itulah sebut dengan tindakan iman. Saudara akan melakukan dan saudara akan menikmati berkelimpahan di dalam masa krisis itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, tindakan iman juga menuntut ketaatan. Ketaatan apa? Melakukan perintah Tuhan. Janda tadi ketika dia percaya, maka dia melakukan. Yaitu apa? Taat. Dia buat lebih dulu untuk Elia. Mari kita akan belajar adalah ketaatan kita. Janda Sarfat ini, dia menukar keberadaan yang tidak pasti dengan keadaan yang pasti. Maukah kita menukar keadaan yang tidak pasti dengan keadaan yang pasti? Janda Sarfat ini juga dia menukarkan dari kelaparan dengan kelimpahan, dari kematian kepada hidup. Dia berani berikan, dia rela berkorban, dia rela memberi apa yang menjadi bagiannya, apa yang ada di dalamnya. Dia berikan walaupun itu menjadi kekurangannya dia. Tidak mudah untuk kita lakukan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, memberi dari kelimpahan itu biasa. Betul ya? Memberi dari kelebihan itu sudah biasa. Kalau kita punya kelebihan, kita punya duit banyak, kita bisa hidup enak, kita memberi itu mudah, biasa. Tetapi coba perhatikan, memberi di tengah kekurangan atau kesulitan itu luar biasa. Betul nggak? Memberi dalam keadaan kekurangan, di tengah kekurangan, dalam kesulitan, itu luar biasa. Dan ini dilakukan oleh perempuan janda Sarfat ini. Di dalam kekurangannya, dia dalam tindakan iman, dia lakukan, dia berikan itu. Sesuatu yang luar biasa. Mari saudara, dalam kondisi yang seperti ini, saudara bisa enggak untuk memberikan? Untuk memberi dari kekurangan kita. Dan saya yakin itu tindakan iman. Maka itu akan terjadi seperti iman. Terjadilah seperti iman. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, ketika memberi, ketika berbagi, kita tidak berkekurangan. Ketika kita memberi, maka kita akan mendapatkan. Mari kita akan belajar dalam justru ketika seorang mau memberi di dalam kekurangan, nilainya itu lebih tinggi
di pandangan Tuhan. Perhatikan, justru ketika seorang mau memberi di dalam kekurangan, nilainya itu lebih tinggi di pemandangan Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara pada hari-hari ini? Maukah kita memberi dari kekurangan kita? Maukah kita mau bertindak dengan iman itu? Tidak mudah. Seringkali dalam kondisi kesulit itu, kita justru ego. Iya kan? Justru ego. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan itu ingin memakai apa yang masih ada, apa yang masih tersisa di dalam hidupmu. Hari-hari ini apa yang tersisa dalam hidupmu? Mau enggak? Tuhan mau mengadakan mujizat itu dalam hidupmu. Perempuan janda ini hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak yang sedikit. Tuhan ingin melakukan dari apa yang menjadi sisa. Mungkin hari ini kita hanya cuma mengatakan, Tuhan, sisanya adalah hanya cuma diriku. Yang aku miliki adalah hidupku. Dan maukah engkau hidupmu engkau berikan kepada Tuhan? Jikalau hari ini kita mengatakan, Tuhan, yang ada dalam hidupku adalah ini loh, kondisiku, krisis ini. Mari kita mau belajar, kita akan berikan krisis ini kepada Tuhan. Apa yang menjadi sisa di dalam hidup kita? Mujizat Tuhan mau berikan ke dalam hidupmu. Dan perhatikan, mujizat terjadi itu dimulai bukan dari apa yang tidak ada padamu. Mujizat itu terjadi dimulai bukan dari apa yang tidak ada padamu. Tapi mujizat itu akan terjadi dimulai dari apa yang ada padamu. Kalau hari ini kita mengatakan, ini Tuhan hidupku, ini aku mau serahkan kepada Engkau. Aku percaya kepadamu, Allah yang sanggup, Allah yang memelihara, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang membawa kepada memberikan pengharapan dan masa depan, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berjanji dan janjimu ya dan amin. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Elia, tepung dan minyak itu tidak akan habis. Itulah janji Tuhan. Tuhan akan pelihara saudara, Tuhan akan pulihkan saudara, Tuhan akan mengubah krisis-krisis yang ada dalam hidupmu untuk menjadi berkelimpahan. Mari ini saatnya ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara sedang meresponi akan firman Tuhan, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, hari ini engkau percaya, hari ini engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan memperoleh satu pemulihan di tengah-tengah krisis saudara. Sebab Allah itu kuasa. Allah berkuasa untuk melakukan semua perkara. Mari bawa semua masalah saudara dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini yang aku ada. Dan biarlah mujizatmu itu terjadi dalam hidup. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan katakan, Allah kuasa melakukan semua perkara. Dia dapat melakukan mujizat. Allah kuasa melakukan semua perkara. Allahku maha kuasa, ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa, Allahku maha kuasa,
Ku maha kuasa. Katakan, Allah kuasa melakukan semua perkara. Melakukan semua perkara. Allahku maha kuasa. Ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ku maha kuasa. Dengan iman katakan, Allah kuasa. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Engkau sanggup untuk mengampuni orang berdosa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup memelihara. Engkau Allah yang sanggup mengubah krisis menjadi berkelimpahan. Hari ini mari kita mau mengambil satu sikap seperti janda Sarfat. Dia percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hari ini mari kita mau katakan, aku percaya kepada Engkau karena Engkau berkuasa. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengampuni dosaku, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Karena Engkau Allah yang berkuasa dan maha kuasa. Amin. Si dunia atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Mari mengangkat tangan kita, mengangkat satu tanda iman kita, dan kita mau bertindak percaya kepada Tuhan, taat, lakukan. Terima kasih Tuhan. Allah ku maha kuasa, ku maha kuasa. Dia ampuni orang dosa. Dia ampuni orang dosa. Sembuhkan yang sakit. Yang sakit. Allah ku maha kuasa. Hari ini Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Allah ingin melakukan satu mujizat yang ada dan terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada dalam dirimu. Apa yang tersisa, apa yang ada di dalam hidupmu, seperti perempuan janda Sarfat ini, dia hanya memiliki yang namanya segenggam tepung dan minyak yang sedikit. Allah sanggup untuk melakukan, Allah sanggup untuk memberikan kelimpahan. Dan perhatikan, janda ini terpelihara oleh Tuhan. Maka saudara menerima satu pengalaman seperti perempuan janda ini. Engkau mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya Engkau Allah yang maha kuasa. Aku banyak orang yang berdosa, hidupku tidak benar. Sebagai perempuan janda ini, dia berada di satu penyembahan Baal. Tetapi ketika dia percaya, maka Allah melakukan, Allah bertindak di dalam hidupmu. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini engkau akan terima pemulihan. Hari ini engkau akan terima berkelimpahan. Mari kita mau mengangkat tangan kita. Allah kuasa melakukan semua perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ampuni orang dosa. Dia ampuni orang dosa. Yang sakit, Allah ku maha kuasa.
Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, di mana saudara berada, dalam kondisi apapun hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita akan percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya dan aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau sembuhkan kami. Engkau lepaskan kami. Dan sekarang Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saudara akan berkata dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, hari ini ketika aku dengar firman Tuhan, aku dengar berita firman-Mu, aku dengar akan janji-Mu, aku percaya kepada Engkau, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Engkau sanggup untuk mengubah krisis menjadi kelimpahan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengubah dari kematian menjadi hidup, dari ketidak ada harapan menjadi harapan yang penuh bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sekarang hari ini aku terima Engkau Tuhan. Dan sekarang masuklah di dalam hatiku. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tinggallah di dalam hatiku. Dan mulai hari ini Engkau yang berotoritas di dalam hidup. Dan hari ini kami telah terima janji Tuhan. Kami terima keselamatan. Kami terima perubahan, pemulihan. Kami terima pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau sudah mengubah kami. Hari ini Engkau sudah memberkati kami. Hari ini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga berdoa Tuhan untuk DPR, MPR, wakil-wakil rakyat yang ada di MPR. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Kami juga berdoa untuk tim medis dan para medis. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di garis depan di dalam menghadapi, di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada untuk hari-hari ini. Kami percaya Tuhan ada dan menyertai. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar. Tuhan, Engkau juga akan mendampingi. Tuhan akan menyembuhkan. Kami percaya akan kuasa Engkau. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu di mana mereka berada. Tuhan juga menyertai. Tuhan juga akan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan akan melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami boleh merasakan sukacita. Hari ini kami telah menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Dan sekarang kami percaya Tuhan, Engkau akan menurunkan berkat kepada kami dalam setiap usaha, setiap apa yang kami lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, menyertai pernikahan saudara, rumah tangga, menyertai pendidikan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, apapun yang saudara lakukan. Allah menyertai engkau, Allah memberkati engkau. Dan karena Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Dan keluar masuk dijamin oleh Tuhan. Dan sekarang saudara terimalah berkat ini dengan iman. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat ini dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan sukacita yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.